back. Come on, Sam. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur film yang berjudul Public Enemies. Film ini bercerita tentang seorang mafia nomor 1 yang diburu oleh para polisi. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Film ini dibuka pada tahun 1933 ketika John Dillinger dibawa ke penjara negara bagian Indiana oleh rekannya John Red Hamilton. Di sini Dillinger menyamar sebagai tahanan. Di dalam penjara, beberapa anggota geng, Charles Maclay, Harry Pierpont, Ed Soos, Homer Van Meter, dan Walter Dietrich memperoleh senjata yang diselundupkan ke dalam penjara di dalam kotak-kotak benang yang dikirim ke pabrik ke meja penjara. Dan dengan senjata itu mereka menyandera beberapa penjaga dan menggiring mereka ke ruang ganti. Pada saat yang sama, sipir yang bertemu Dillinger dan Hamilton tiba-tiba mengenali Dillinger. Dillinger mengakui identitasnya, dan tiba-tiba melepaskan borgolnya. Lalu dia dan Hamilton mengambil senapan dan memaksa sipir untuk membuka pintu ke ruang istirahat. Di saat bersamaan narapidana yang lain masuk. Mereka memaksa penjaga untuk melepas seragam mereka, para penjaga masih di bawah todongan senjata. Semuanya berjalan sesuai rencana, sampai Soos tiba-tiba memukuli seorang penjaga sampai mati karena marah dan penjaga lain tertembak. Alarm berbunyi dan mereka segera pergi berlari keluar. Hingga terjadi baku tembak, semua lari ke mobil. Sayangnya, seorang penembak jitu berhasil menembak Walter tepat di punggungnya, saat dia akan masuk ke dalam mobil. Dan menyebabkan luka yang parah. Karena Walter mati, Dillinger menjadi marah pada Soos, ia menendang Soos keluar dari mobil. Sementara itu di Liverpool Timur, Ohio, Melvin Purvis dan beberapa agen FBI lainnya mengejar Pretty Boy Floyd. Saat Floyd berlari melalui kebun apel, Purvis mengarahkan senapan ke arahnya, menembakkan satu putaran, dan meleset. Saat Floyd menembakkan kembali ledakan dari senapan mesin ringan Thompson-nya. Purvis mengarahkan pandangannya, membidik, dan menembak lagi dan peluru itu menembus dada Floyd dan melukainya. Tak lama ia mati. Sementara itu, geng Dillinger mencapai tempat persembunyian, dan mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat persembunyian lainnya. Di sana sudah ada polisi Chicago yang membantunya, polisi itu bernama Martin Zarkovic. Ia meyakinkan Dillinger dan yang lainnya untuk bersembunyi di Chicago, di mana mereka dapat dilindungi oleh mafia. Dillinger bertukar kata singkat dengan dealer mobil mafia dan kenalan dekat Anasage. Nice straight eights, bored them out. Rebuilt the carburetors myself. These are some really fast cars. Perfect work car. Selanjutnya kita melihat Dillinger, Pierpont, dan Maclay berjalan menaiki tangga ke lobi sebuah bank di Racine, Wisconsin. Dengan mengenakan mantel kusam dan topi bowler. Pierpont mengalahkan salah satu penjaga dan memerintahkan semua orang untuk turun. Sementara Dillinger melompati batas masuk dan meraih manajer bank. Dan Dillinger ingin memainkan spin the dial dengan menggiring manajer bank ke lemari besi dengan todongan senjata. Sementara Maclay mengeluarkan uang dari tempat teller ke dalam tas ransel. Ketika manajer terlihat tampak mengulur-ulur waktu, Dillinger memukul kepalanya dengan pistol dan memberinya pilihan untuk menjadi pahlawan mati atau pengecut hidup. Dan manajer mematuhinya. Di luar bank, Van Meter bertindak sebagai pengintai dan menyembunyikan senapan di bawah mantelnya. Dia berbelok ke kiri saat mendengar suara derit ban dan melihat sebuah mobil berhenti di tengah jalan. Dia diam-diam kembali ke ambang pintu dan mengetuk senapannya ke pintu untuk memberitahu para perampok di dalam bahwa mereka memiliki teman. Orang-orang di dalam tidak berhenti bekerja, karena kantong uang dilemparkan ke Pierpont, dan Dillinger mengambil manajer bank sebagai sandera. Dillinger akan keluar dan melihat seorang nasabah mengeluarkan uangnya, lalu Dillinger meyakinkan nasabah itu bahwa ia di sini bukan untuk uang milik nasabah itu tetapi saya di sini untuk bank. Saat polisi pertama mencapai pintu dan menyuruh Van Meter pergi, Van Meter bertanya untuk apa.
Sebelum polisi dapat bereaksi, Van Meter tiba-tiba mencabut senapannya, menyerang polisi di leher, dan menahan leher polisi itu dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya menembakkan senapannya ke arah polisi lainnya. Saat pejalan kaki melarikan diri dari tempat kejadian, Dillinger, Pierpont dan Maclay keluar dari bank dengan sandera mereka sendiri. Para sandera dijadikan perisai menjaga polisi yang menembaki mereka. Dengan senapan mesin ringan Thompson dan para perampok lainnya merobohkan polisi dan melaju pergi. Dillinger melihat teller bank yang menjadi sandera kedinginan, ia memberikan jaketnya kepada sandera itu. Mereka membuang sandera mereka di pinggiran kota. Di Washington, Direktur Boy yang bernama J. Edgar Hoover menjadi frustrasi setelah permintaan terakhirnya untuk pendanaan tambahan ditolak, setelah dia mengakui bahwa dia tidak melakukan satu penangkapan pun dalam hidupnya. Edgar berjuang untuk memperluas bironya menjadi agen polisi nasional. Lalu Edgar bertemu dengan Purvis, dan menugaskan Purvis untuk memimpin perburuan John Dillinger. Edgar lalu mengumumkan kepada wartawan bahwa ia mendeklarasikan perang melawan kejahatan pertama dan mengenalkan Purvis sebagai agennya yang akan ditempatkan di Chicago. Sementara itu di Chicago, Dillinger sedang makan malam dengan gengnya. Di sana ia bertemu seorang wanita yang bernama Billy Frechette. Dillinger mulai merayunya dengan mengajaknya berdansa. Dillinger memberitahukan siapa dia sebenarnya dan sepertinya Dillinger jatuh cinta padanya. Saat akan pulang teman Dillinger memanggilnya dan Dillinger menyuruh Billy menunggu di luar. Tetapi saat Dillinger keluar, Billy sudah tidak ada di luar. Purvis dan anak buahnya, sementara itu, melacak mantel yang diberikan Dillinger kepada seorang sandera yaitu teller bank dan juga melacak dealer mobil yang dipakai Dillinger. Dillinger menemukan tempat kerja Billy dan ia menghampirinya. Lalu Dillinger mengajak Billy pergi ke rumahnya dan memberikan Billy sebuah mantel bulu mahal. Dillinger dan Billy menjadi akrab, dan Dillinger mengajak Billy pergi bersamanya. Saat menelusuri dealer mobil itu, Purvis memimpin penyergapan di sebuah hotel atas kabar dari anak buahnya yang mengawasi hotel itu, yang dipercaya Dillinger tinggal di situ. Saat Purvis dan anak buahnya bernama Barton masuk mereka tidak menemukan siapapun. Purvis menyuruh Barton menunggu di luar sementara ia keluar memberitahu yang lain. Tak lama Barton ditembak oleh Babyface Nelson, yang kemudian melarikan diri setelah baku tembak. Mendengar suara tembakan, Purvis langsung naik, dan melihat sudah tidak ada orang dan Barton terkapar di lantai. Purvis berusaha mengejar Babyface Nelson tapi mereka berhasil kabur. Keesokan harinya, Dillinger, Pierpont dan Maclay berjalan ke bank lain, mengenakan mantel untuk menyembunyikan senjata mereka. Dillinger dan Pierpont berjalan menuju salah satu penjaga, di mana Pierpont menguasai penjaga itu, dan pada saat yang sama Dillinger mengeluarkan senjata di masing-masing tangannya. Saat Pierpont dan Maclay menangani keadaan di lobi, Dillinger memimpin manajer bank menuju ke lemari besi dengan menodongkan senjata, di mana Dillinger memegang satu senjata pada manajer dan satu senjata mengarah ke lobi. Malam itu, Hoover terlihat menegur Purvis karena upayanya yang ceroboh untuk menangkap Nelson. Purvis menuntut agar Hoover membawa seseorang yang profesional yang tahu cara menangkap penjahat hidup atau mati. Termasuk koboi Texas yang bernama Charles Winstead. Hoover tidak setuju tetapi Purvis mengancam ia dan pasukannya akan mundur jika tidak ada bantuan orang profesional. Lalu Hoover mengatakan akan memikirkannya. Ternyata Hoover menyetujuinya, terlihat Purvis menyapa Winstead dan pendatang baru lainnya ketika mereka tiba di Union Station. Sementara itu, Dillinger, Billy, dan anggota geng Dillinger menghabiskan waktu di Florida menonton pacuan kuda. Lalu mereka akan beristirahat di Tucson. Saat Dillinger dan Billy berada di kamar hotel mereka, 3 orang pria dengan senapan menyerbu masuk dan menangkap Dillinger. Dillinger mengetahui dari Pierpont dan Maclay, yang juga telah ditangkap, bahwa kebakaran terjadi di kamar hotel mereka. Petugas pemadam kebakaran menemukan senjata mereka, dan menyerahkannya ke polisi. Dillinger diekstradisi kembali ke Indiana di mana dia dikurung sambil menunggu persidangan. Seorang pengacara yang bernama Louis Piquet, ia menangani kasus Dillinger. Saat persidangan pertama, Louis berhasil meyakinkan hakim pengadilan untuk melepaskan borgol rantai yang diikat pada Dillinger dan memindahkan Dillinger di penjara Lake County di Crown Point. Dillinger akhirnya melarikan diri dari Crown Point pada tanggal 3 Maret seminggu sebelum persidangannya. Ia bekerja sama dengan narapidana lain yang bernama Herbert Youngblood, dengan cara mengukir pistol kayu palsu dan menipu seorang penjaga untuk membuka selnya.
Kemudian mengalahkan penjaga lain dan melarikan diri dengan mobil serif milik Lillian Holly. Dillinger tidak dapat melihat Billy, ia menelponnya, ternyata semua percakapan Dillinger dan Billy disadap oleh Purvis. Billy berada di bawah pengawasan ketat. Dillinger pergi ke tempat temannya yang bernama Frank dan Frank menyuruhnya pergi ke Nitti di Chicago Outfit. Frank sekarang tidak mau membantunya. Dengan alasan yaitu kejahatan Dillinger membuat pemerintah untuk mulai menuntut kejahatan antar negara bagian sebagai pelanggaran federal. Begitu juga Nitti tidak bisa membantunya karena membahayakan bisnis Nitti yang menguntungkan. Kemudian, Dillinger bertemu dengan sesama perampok bank yang bernama Tommy Carroll di bioskop. Dan sekarang Soos ternyata bekerja dengan Tommy dan Soos ingin bergabung kembali dengan geng Dillinger. Tommy mendorong Dillinger ke pekerjaan perampokan bank di Sioux Falls, South Dakota dan menjanjikan bagian yang besar untuk Dillinger. Meskipun Babyface Nelson terlibat dan Dillinger tidak menyukainya, Dillinger setuju, karena dia bermaksud menggunakan uang itu untuk membebaskan Pierpont dan Maclay dari penjara. Berlanjut saat polisi dengan sepeda motor berhenti di sudut jalan, dan di mana pejalan kaki berkumpul, menonton sesuatu dengan penuh minat. Saat polisi turun, tembakan tiba-tiba terdengar dan pejalan kaki berhamburan saat polisi itu jatuh. Tembakan itu berasal dari Nelson yang ada di dalam bank, ia menembak melalui jendela kaca piring. Dan dia berteriak aku dapat satu, serta tertawa seperti orang gila. Kemudian menembakkan tembakan lain ke langit-langit. Van Meter terkejut oleh kebisingan yang dibuat Nelson, dan dengan cepat mengambil sandera di luar bank. Sementara orang-orang di dalam bank hanya memandang Nelson dengan aneh. Frustrasi pada kenyataan bahwa di bank itu hanya ada sedikit uang daripada yang mereka inginkan. Dillinger membawa manajer bank ini dan sandera lainnya, lalu mereka mulai pergi. Tapi saat mereka pergi, Nelson tiba-tiba melepaskan tembakan, dan memicu baku tembak dengan polisi dan warga sekitar jalan. Dillinger ditembak di lengan, dan Tommy ditembak di kepala dan terluka parah. Dillinger dan yang lainnya meninggalkan Tommy. Mereka naik ke mobil mereka, dan segera pergi ke tempat persembunyian mereka di Little Bohemia Lodge di Manitowish Water, Wisconsin. Dillinger mengungkapkan harapan dia dapat membebaskan sisa gengnya yang masih di penjara, termasuk Pierpont dan Maclay, tetapi Red meyakinkannya bahwa ini tidak mungkin terjadi. Purvis dan anak buahnya menangkap Tommy yang ternyata masih hidup dan menyiksa dia untuk menemukan tempat lokasi geng bersembunyi. Dokter mendesak untuk memberikan obat pada Tommy tetapi Purvis mengancam jika dokter itu campur tangan, ia akan menuntut dokter itu. Lalu dokter itu pergi, sementara Tommy mengerang kesakitan. Atas sepenggal keterangan Tommy tentang tempat persembunyian Dillinger. Akhirnya Purvis dan yang lainnya tiba di Little Bohemia dan Purvis mengatur penyergapan lain tetapi penyergapan itu gagal lagi. Di mana ketika sebuah mobil meninggalkan pondok yang berisi 3 penduduk setempat, mereka mengira itu adalah kendaraan perampok, dan mereka akhirnya secara tidak sengaja membunuh beberapa warga sipil yang tidak bersalah dan memberitahu penduduk di dalamnya. Dalam baku tembak berikutnya, Dillinger dan Hamilton melarikan diri secara terpisah dari Nelson dan anggota geng lainnya. Sementara agen Charles Winstead dan Clarence Hurd mengejar Dillinger dan Hamilton melalui hutan dengan berjalan kaki, melibatkan mereka dalam baku tembak di mana Hamilton terluka parah. Di jalan, Nelson menembak dan membunuh mitra Purvis yang bernama Carter Baum dan mencuri mobilnya. Purvis dan agen lain yang bernama Johnny Madala, naik ke mobil boy yang datang dan mengejar Nelson, yang menjemput Soos dan Van Meter. Saat mobil boy mendekati mobil gangster, Purvis melepaskan tembakan dari papan berjalan dengan senapan mesin ringan Thompson-nya dan Van Meter membalas tembakan dengan senapan bar sampai macet. Purvis menembakkan tembakan, lalu mengenai radiator dan menyebabkan Nelson kehilangan kendali atas mobilnya, lalu mobilnya tergelincir dari jalan ke lapangan. Di mana mobil itu terbalik 2 kali sebelum berhenti. Soos terbunuh oleh kecelakaan itu. Van Meter keluar dari mobil dan mencoba untuk menghentikannya, tetapi ditembak mati oleh Purvis. Nelson keluar dan melepaskan tembakan, dan agen lain ditembak mati saat dia mencoba menarik senapan mesin ringan. Secara bersamaan, Purvis menembakkan pistolnya dan Madala menembakkan senapan, kedua putaran mengenai Nelson, yang sebentar jatuh tetapi terus menembak. Purvis terus menembakkan pistolnya ke Nelson sampai akhirnya dia jatuh ke tanah, dan mati. Lebih jauh di jalan, Dillinger dan Hamilton mencuri mobil seorang petani dan berhasil melarikan diri.
Dan Hamilton meninggal malam itu dan Dillinger mengubur tubuhnya, menutupinya dengan alkali. Dillinger berhasil bertemu Billy, dan mengatakan kepada Billy bahwa dia berencana untuk melakukan satu pekerjaan terakhir kalinya. Dan itu akan cukup bagi mereka untuk melarikan diri bersama. Setelah itu Dillinger menurunkannya di sebuah hotel yang menurutnya aman. Dan Dillinger tak berdaya saat melihat Billy ditangkap. Dillinger pergi dan sangat sedih hingga meneteskan air mata. Seorang interrogator yang bernama agen Harold Reinecke dengan kejam memukuli Billy untuk mengetahui keberadaan Dillinger, tetapi Billy menolak untuk berbicara. Purvis dan Winstead tiba dan dengan marah membubarkan interogasi, dan membantu Billy yang sedang terluka karena Harold memukulinya. Melalui polisi yang sering menerima suap yang bernama Zarkovic, Purvis meminta bantuan Anasage, yang sedang menghadapi deportasi yang tak terhindarkan dan ingin menjebak Dillinger dalam upaya untuk tinggal di Amerika Serikat. Dillinger menerima catatan dari Billy melalui pengacaranya, Louis Piquet, memberitahunya untuk tidak mencoba dan membebaskannya dari penjara karena penjagaan di penjara itu sangat ketat. Sementara itu, Dillinger bertemu dengan Alvin Karpis, yang mencoba merekrut Dillinger. Tetapi Dillinger tidak tertarik dalam perampokan kereta api dengan rekan-rekannya, Barker Gang. Tetapi Dillinger menerimanya karena ia harus pergi jauh dari kota ini. Para agen mendapat kabar dari Anne bahwa mereka akan menonton di antara dua teater. Para agen hanya tahu bahwa ada dua kemungkinan teater yang akan dikunjungi Dillinger, yaitu Biograph Theater, yang menayangkan film gangster Clark Gable Manhattan Melodrama, atau Marlboro, yang menayangkan film Shirley Temple Little Miss Marple. Dan mereka membagi tugas menunggu di masing-masing teater itu. Dan ternyata Dillinger pergi ke Biograph Theater. Purvis dan para agen lainnya mulai menyusun rencana. O'Neill, you and your men take the hat store right across from the theater. Smith, Joanne, Clay. Ketika film selesai, Dillinger, Anne, dan pacar Hamilton pergi. Sementara Purvis dan anak buahnya masuk. Dillinger melihat polisi dan mencoba menarik senjatanya, tetapi ditembak sebanyak 4 kali. Peluru itu mengenainya, menembus dadanya, dan tembakan keempat itu fatal di mana bagian belakang kepala Dillinger. Peluru itu merobek sumsum tulang belakang dan otaknya, dan keluar di atas mata kanannya. Winstead membungkuk untuk melihat apakah Dillinger mengatakan sesuatu saat dia meninggal, tetapi memberitahu Purvis bahwa dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dillinger pun mati seketika. Beberapa hari kemudian, Winstead yang ternyata mendengar pesan dari Dillinger, ia menemui Billy di penjara. Dia mengatakan padanya bahwa kata-kata sekarat Dillinger adalah beritahu Billy untuk bye-bye Blackbird. Bye-bye, Blackbird. Penutup mengungkapkan bahwa Melvin Purvis keluar dari FBI tak lama setelah itu dan meninggal dengan bunuh diri pada tahun 1960. Dan Billy bebas dan melanjutkan hidupnya di Wisconsin pada tahun 1936, dan meninggal pada tahun 1970. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita film hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.